Ku ceraikan suami dari pilihan ibuku dan menikah dengan pria yang kucintai. Halo Bunda, apa kabar Bunda semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya. Aku masih ingat dengan jelas bagaimana hari itu terasa begitu panjang dan melelahkan. Gaun putih yang kukenakan terasa begitu berat, bukan hanya karena lapisan kainnya yang tebal, tetapi juga karena beban yang menghimpit dadaku. Aku duduk di pelaminan dengan senyum yang sudah kuhafalkan sejak pagi, senyum yang kupaksakan demi menyenangkan semua orang di ruangan ini. Di sampingku, Lukman berdiri tegap, mengenakan setelan jas hitam yang sempurna. Ia terlihat tenang, seperti seseorang yang benar-benar yakin dengan pilihan hidupnya. Tatapan matanya penuh ketulusan, bahkan saat ia menggenggam tanganku dengan lembut, seolah ingin meyakinkanku bahwa semua akan baik-baik saja. Aku ingin percaya bahwa ia benar. Aku ingin setidaknya merasa sedikit bahagia seperti yang terlihat di wajah para tamu yang datang memberi selamat. Tapi kenyataannya, hatiku kosong. Tidak ada debaran, tidak ada perasaan bahagia seperti yang selalu digambarkan dalam cerita-cerita cinta. Selamat ya. Kalian pasangan yang sangat serasi, ucap seorang tamu, seorang kerabat jauh dari pihak ibuku. Aku hanya tersenyum dan mengangguk, sementara Lukman menanggapinya dengan ramah. Aku melirik ke arah ibuku yang duduk di kursi utama, mengenakan kebaya ungu muda kesukaannya. Wajahnya dipenuhi kebanggaan dan kepuasan. Baginya, pernikahanku dengan Lukman adalah keputusan terbaik yang bisa kuambil. Aku tahu, bagi ibuku, pernikahan bukan hanya tentang cinta. Itu tentang stabilitas, tanggung jawab, dan kenyamanan hidup. Aku telah tumbuh besar dengan nilai-nilai itu tertanam dalam pikiranku. Sejak kecil, aku diberitahu bahwa pria yang baik adalah pria yang bisa diandalkan, bukan pria yang membuat jantung berdebar seperti dalam dongeng. Lukman adalah pria yang baik. Ia mapan, sopan, dan berasal dari keluarga terpandang. Ia pria yang, menurut ibuku, adalah jaminan masa depan yang aman bagiku. Kau akan belajar mencintainya, kata ibuku suatu kali, saat aku menyuarakan keraguanku tentang pernikahan ini. Tapi bagaimana jika aku tidak ingin belajar? Bagaimana jika hatiku menolak mencintai seseorang hanya karena logika mengatakan itu keputusan yang benar? Pikiranku buyar saat seseorang menyodorkan mikrofon padaku. Ini saatnya berbicara, memberikan ucapan terima kasih kepada semua tamu. Aku mengambil napas dalam dan mulai berbicara, mengucapkan kata-kata yang sudah kurancang sejak kemarin. Terima kasih kepada semua yang telah hadir di hari bahagia kami. Doa dan restu kalian sangat berarti bagi kami. Aku melirik Lukman sebentar. Ia menatapku dengan lembut, seolah memahami sesuatu yang tidak berani kuungkapkan. Aku bertanya-tanya, apakah ia tahu bahwa di balik semua ini, aku hanya berpura-pura? Apakah ia sadar bahwa senyum yang kupakai hari ini bukanlah senyum yang tulus? Malam itu, saat acara berakhir dan semua tamu mulai meninggalkan gedung pernikahan, aku berdiri di depan cermin di kamar hotel tempat kami menginap. Gaun pengantin itu masih melekat di tubuhku, riasan wajahku masih sempurna. Tapi mata itu tidak memancarkan kebahagiaan seorang pengantin baru. Di belakangku, Lukman masuk ke kamar dengan langkah hati-hati. Aku bisa melihat pantulannya di cermin, raut wajahnya terlihat sedikit canggung, mungkin karena ia tahu aku belum sepenuhnya siap. Aku tahu ini semua terlalu cepat untukmu, katanya akhirnya. Suaranya lembut, tidak ada sedikit pun nada menuntut. Aku tidak akan memaksamu untuk apapun. Kita bisa melewatinya pelan-pelan. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatap pantulan kami di cermin. Aku dan Lukman, pasangan suami istri yang baru saja mengikat janji suci. Seharusnya, aku merasa nyaman. Seharusnya, aku merasa tenang karena menikah dengan seseorang yang begitu pengertian. Tapi entah kenapa, aku justru merasa semakin terasing. Aku memalingkan wajah dari cermin, melangkah menuju tempat tidur tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aku mendengar Lukman menghela napas pelan sebelum ia mematikan lampu kamar. Dalam kegelapan, aku menutup mata dan berharap, mungkin besok, aku bisa mulai belajar mencintainya. Atau setidaknya, belajar menerima hidupku yang baru.
Hari-hari setelah pernikahan berlalu dengan lambat, seolah waktu sengaja mempermainkanku. Aku bangun setiap pagi dengan perasaan yang sama, hampa. Lukman selalu bangun lebih dulu, dan setiap kali aku membuka mata, ia sudah siap dengan sarapan yang tertata rapi di meja makan. "Selamat pagi," sapanya lembut suatu pagi, saat aku baru saja keluar dari kamar tidur. Aku hanya mengangguk kecil dan duduk di meja makan, menatap roti panggang dan secangkir teh hangat yang telah disiapkannya. Aku tidak terbiasa dengan perhatian semacam ini. "Aku tidak tahu kau lebih suka teh atau kopi, jadi aku membuat teh dulu." "Kalau kau lebih suka kopi, aku bisa buatkan," katanya lagi, mencoba mencairkan suasana. Aku menggeleng. "Teh sudah cukup." Kami makan dalam diam. Hanya terdengar suara dentingan sendok beradu dengan piring. Aku tahu Lukman mencoba membangun percakapan, tetapi aku tidak memberinya kesempatan. Aku tidak tahu apa yang harus kukatakan. Setelah sarapan, ia mengantarku ke kantor seperti biasa. Sepanjang perjalanan, ia berbicara tentang berbagai hal, tentang pekerjaannya, tentang berita yang ia baca pagi ini, bahkan tentang cuaca. Aku hanya merespons singkat, terkadang hanya dengan anggukan atau gumaman kecil. Aku tahu aku tidak seharusnya bersikap seperti ini. Lukman tidak melakukan kesalahan apapun. Ia pria yang baik, suami yang perhatian. Ia berusaha sekuat tenaga untuk membuatku merasa nyaman. Tapi semakin ia berusaha, semakin aku merasa terkekang. Malam harinya, saat aku pulang dari kantor, Lukman masih menungguku di ruang tamu. Ia mengenakan kemeja santai, buku terbuka di pangkuannya. Begitu melihatku masuk, ia segera bangkit. "Kau pasti lelah? Aku sudah menyiapkan makan malam." Aku mengangguk singkat. "Aku sudah makan di luar." Sejenak, ekspresinya berubah, tapi ia segera tersenyum kembali. "Oh baiklah. Mungkin lain kali kita bisa makan bersama." Aku tidak menjawab. Aku hanya masuk ke kamar, menutup pintu, dan menghela napas panjang. Aku tahu Lukman terluka dengan sikapku. Aku bisa melihatnya dari sorot matanya setiap kali aku menghindarinya. Tapi aku tidak bisa memaksakan sesuatu yang tidak ada. Aku tidak mencintainya. Hari-hari berlalu dalam pola yang sama. Lukman selalu ada di sana, menungguku di rumah, bertanya bagaimana hariku. Ia selalu mencoba mencairkan suasana, selalu memberikan senyum lembutnya, selalu menawarkan kebaikan yang tulus. Dan aku tetap tidak bisa mencintainya. Aku mulai mencari alasan untuk pulang lebih malam. Aku menyibukkan diri dengan pekerjaan, menerima lembur, dan bahkan sesekali pergi makan malam dengan rekan kerja hanya untuk menghindari kenyataan bahwa ada seseorang yang menungguku di rumah. Suatu malam, aku pulang lebih larut dari biasanya. Ketika aku membuka pintu rumah, lampu ruang tamu masih menyala. Lukman masih di sana, duduk di sofa dengan wajah yang sedikit lelah. "Kau baru pulang," katanya pelan. Aku melepas sepatu tanpa melihatnya. "Ya, ada banyak pekerjaan di kantor." "Sudah makan?" Aku mengangguk tanpa menjelaskan lebih lanjut. Aku ingin langsung masuk ke kamar, tapi kali ini Lukman tidak membiarkanku. "Sayang," panggilnya pelan. Aku terhenti di depan pintu kamar, tapi tidak berbalik. "Apa kita bisa bicara sebentar?" tanyanya hati-hati. Aku menarik napas dalam dan menghela perlahan sebelum berbalik menatapnya. "Bicara tentang apa?" Lukman tampak ragu sejenak, tapi akhirnya ia bangkit dari sofa dan berjalan mendekat. Aku ingin tahu, apa aku melakukan sesuatu yang salah? Aku terkejut dengan pertanyaannya. Aku tidak pernah berpikir bahwa ia akan menanyakan ini secara langsung. "Tidak, kau tidak melakukan kesalahan apapun." "Lalu kenapa rasanya kau selalu menjauh?" Aku terdiam. Aku tidak tahu bagaimana menjawabnya tanpa menyakitinya. Lukman menghela napas dan tersenyum kecil, meskipun aku tahu senyum itu dipaksakan. "Aku tidak ingin memaksamu, tapi aku juga ingin kita bisa saling terbuka. Aku ingin tahu apa yang bisa kulakukan untuk membuatmu bahagia." Aku menunduk, menghindari tatapannya. Aku tidak bisa mengatakan yang sebenarnya, bahwa tidak ada yang bisa ia lakukan, karena masalahnya bukan ada pada dirinya, tetapi ada padaku. "Aku lelah, Lukman. Bisa kita bicarakan ini lain kali?" Ia terdiam sejenak sebelum akhirnya mengangguk. "Baiklah.
Aku hanya ingin kau tahu, aku ada di sini untukmu. Aku masuk ke kamar tanpa menjawab. Malam itu, aku berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit kamar dalam keheningan. Aku merasa seperti wanita terburuk di dunia. Aku memiliki suami yang begitu baik, yang mencintaiku dengan sabar, tapi aku tidak bisa membalasnya. Aku bertanya-tanya, sampai kapan aku bisa terus berpura-pura? Sampai kapan aku bisa bertahan dalam pernikahan yang terasa begitu kosong bagiku? Dan yang paling kutakutkan adalah, sampai kapan Lukman bisa bertahan denganku? Kehidupanku terus berjalan dalam pola yang sama, pulang terlambat, menghindari percakapan, dan menciptakan jarak di antara kami. Lukman tetap sabar. Ia tetap pria yang sama seperti di awal pernikahan, tetap menunggu kepulanganku, tetap bertanya bagaimana hariku. Tapi ada sesuatu yang berubah di matanya. Ia tidak lagi tersenyum seperti dulu. Ada kelelahan yang samar, kesedihan yang semakin sulit ia sembunyikan. Aku melihatnya, aku menyadarinya, tapi aku tetap diam. Hingga akhirnya, hidup memberiku tamparan yang tidak pernah kuduga, ibuku meninggal dunia. Kabar itu datang di pagi buta. Aku terbangun karena dering telepon yang nyaring, suara saudaraku terdengar terguncang di seberang sana. Ibu sudah tidak ada. Dunia seakan berhenti. Aku duduk terpaku di tempat tidur, menggenggam ponsel dengan tangan gemetar. Suara saudaraku masih terdengar, memberitahu detail kejadian, tetapi aku tidak benar-benar mendengarnya. Ibu sudah tidak ada. Aku merasa seseorang mengguncang bahuku pelan. Sayang, ada apa? Suara Lukman terdengar penuh kekhawatiran. Aku menoleh padanya, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutku. Aku hanya menatapnya dengan mata yang mulai panas, dan tanpa bisa menahan diri, aku menangis. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan kami, aku menangis di hadapan Lukman. Tanpa ragu, ia menarikku ke dalam pelukannya, membiarkan bahuku basah oleh air mataku. Aku tidak menolak, tidak menghindar. Aku hanya menangis sepuasnya, melepaskan semua perasaan yang selama ini kusimpan sendiri. Hari itu terasa seperti mimpi buruk yang nyata. Aku berdiri di samping makam ibuku, mendengar doa-doa yang dipanjatkan, tetapi pikiranku kosong. Aku tidak bisa membayangkan hidup tanpanya. Meskipun aku sering merasa terkekang oleh keputusan-keputusannya, pada akhirnya, ibuku adalah satu-satunya tempatku berpulang. Ia adalah alasan aku bertahan selama ini. Dan sekarang ia telah pergi. Sepulang dari pemakaman, aku duduk di kamar, menatap kosong ke arah cermin. Wajahku tampak lelah, mata sembab akibat tangisan yang tiada henti. Aku berpikir tentang hidupku, tentang pernikahan ini. Aku berpikir tentang ibuku, tentang bagaimana aku selalu berusaha menyenangkan hatinya, bahkan ketika itu berarti mengorbankan kebahagiaanku sendiri. Tapi sekarang, untuk apa? Aku menikah dengan Lukman bukan karena aku ingin, tetapi karena ibuku menginginkannya. Aku bertahan bukan karena aku bahagia, tetapi karena aku takut mengecewakan ibuku. Kini, dengan kepergiannya, aku tidak lagi punya alasan untuk berpura-pura. Aku tahu ini keputusan yang egois. Aku tahu Lukman tidak pantas menerima perlakuan seperti ini. Tapi aku juga tahu, jika aku terus bertahan dalam hubungan ini, aku hanya akan semakin menyakiti kami berdua. Aku harus pergi. Malam itu, aku mengajak Lukman bicara. Kami duduk di ruang tamu, suasana hening dan tegang. Aku berusaha menyusun kata-kata, tetapi tidak ada cara mudah untuk mengatakan ini. Lukman, aku ingin kita bercerai. Lukman terdiam. Tidak ada ekspresi keterkejutan di wajahnya. Seolah-olah ia sudah menduga ini akan terjadi. Kenapa? Tanyanya akhirnya. Aku menunduk, mencari keberanian untuk jujur. Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku tidak bisa berpura-pura. Lukman menarik napas panjang. Matanya menatapku dalam, seakan mencoba mencari sesuatu di wajahku. Mungkin harapan, mungkin keraguan yang bisa ia manfaatkan untuk membuatku berubah pikiran. Tapi ia tidak menemukannya. Aku sudah mencoba segalanya, katanya pelan. Aku pikir, jika aku cukup sabar, kau akan mulai mencintaiku. Aku pikir jika aku tetap di sini, kau akan belajar menerimaku. Aku menggigit bibir, merasa bersalah. Aku juga berharap aku bisa.
Tapi aku tidak bisa, Lukman. Keheningan menyelimuti kami. Lukman menunduk, tangannya mengepal di atas lututnya. Aku bisa melihat betapa sulitnya ini baginya, tapi ia tidak menangis, tidak marah. Akhirnya, ia menghela napas panjang dan menatapku lagi. Kalau itu yang kau inginkan, aku tidak akan memaksamu. Kata-kata itu seharusnya membuatku lega, tapi entah kenapa, aku justru merasa semakin sakit. Proses perceraian kami berlangsung cepat. Tidak ada pertengkaran, tidak ada perdebatan. Lukman tidak menuntut apapun dariku. Saat hakim mengetukkan palu tanda perceraian kami resmi, aku merasa seakan beban besar telah terangkat dari pundakku. Aku kini bebas, aku bisa memulai hidup baru. Tapi saat aku berjalan keluar dari gedung pengadilan, aku melirik ke belakang dan melihat Lukman berdiri di sana, menatapku dengan senyum kecil, senyum yang penuh kesedihan. Aku ingin mengatakan sesuatu. Aku ingin mengucapkan terima kasih atau mungkin meminta maaf. Tapi tidak ada kata-kata yang keluar. Lukman hanya menatapku sekali lagi sebelum berbalik pergi. Aku berdiri di sana cukup lama, menyadari bahwa meskipun aku yang memilih berpisah, aku tetap kehilangan sesuatu. Seseorang yang mencintaiku dengan tulus. Dan aku bahkan tidak pernah memberinya kesempatan untuk benar-benar kucintai kembali. Setelah perceraian dengan Lukman, aku merasa seperti burung yang baru saja dilepaskan dari sangkarnya. Aku akhirnya bisa menjalani hidupku sendiri, tanpa merasa terikat oleh harapan atau tekanan dari siapapun. Aku pindah ke apartemen kecil di pusat kota, jauh dari kenangan rumah tangga yang pernah kubangun bersama Lukman. Aku mulai menikmati kebebasanku, menghabiskan lebih banyak waktu dengan teman-teman, bepergian, dan bahkan mencoba hal-hal yang dulu tak pernah terpikirkan. Tapi kebebasan itu terasa hampa. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa ini adalah hidup yang kuinginkan. Bahwa aku lebih baik sendiri daripada bertahan dalam pernikahan yang tanpa cinta. Tapi di malam-malam sepi, aku tidak bisa mengabaikan suara hatiku sendiri, bahwa ada sesuatu yang masih kurang. Kemudian, Mas Dimas datang dalam hidupku. Aku sudah mengenalnya sejak lama. Mas Dimas adalah rekan kerja di perusahaan tempatku bekerja. Ia pria yang penuh pesona, selalu memiliki kata-kata yang tepat untuk membuat orang lain merasa istimewa. Tidak seperti Lukman yang pendiam dan penuh kesabaran, Mas Dimas adalah sosok yang spontan, penuh kejutan, dan tahu bagaimana membuatku tertawa. Kami mulai sering menghabiskan waktu bersama. Awalnya hanya sebatas rekan kerja yang saling berbagi cerita di kantor, tetapi seiring waktu, hubungan kami berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam. Mas Dimas membuatku merasa dicintai dengan cara yang berbeda. Ia tahu bagaimana membuat jantungku berdebar, bagaimana membuatku merasa diinginkan. Aku ingin bersamamu, bukan hanya sebagai teman, katanya suatu malam, saat kami duduk di sebuah kafe setelah jam kerja. Aku menatap matanya, mencari ketulusan di sana. Aku takut. Takut jatuh cinta lagi, takut membuat kesalahan yang sama seperti dulu. Tapi aku ingin mencoba. Aku ingin percaya bahwa kali ini, aku menikah karena aku benar-benar mencintai seseorang, bukan karena paksaan. Pernikahanku dengan Mas Dimas sangat berbeda dari pernikahan pertamaku. Kali ini, aku benar-benar bahagia. Aku tersenyum dengan tulus saat berjalan menuju pelaminan, merasakan debaran jantung yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Mas Dimas menggenggam tanganku erat saat kami mengucapkan janji suci. Tidak ada kebimbangan, tidak ada keraguan. Aku yakin ini adalah keputusan yang benar. Aku yakin, akhirnya aku menemukan cinta yang sesungguhnya. Bulan-bulan pertama pernikahan kami terasa seperti mimpi. Mas Dimas adalah suami yang menyenangkan. Ia penuh kejutan, sering membawaku pergi ke tempat-tempat baru, mengirim pesan romantis saat aku di kantor, dan selalu tahu bagaimana membuatku tertawa setelah hari yang melelahkan. Aku merasa hidup. Aku merasa ini adalah pernikahan yang seharusnya. Tidak seperti dengan Lukman, kali ini aku merasa diinginkan. Aku merasa dicintai bukan hanya karena aku memenuhi ekspektasi seseorang, tetapi karena aku benar-benar berarti bagi suamiku. Tapi seperti semua mimpi indah, kebahagiaan itu perlahan memudar. Setelah beberapa bulan, aku mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam pernikahan ini.
Mas Dimas yang dulu begitu perhatian mulai berubah. Ia mulai sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan. Ia tidak lagi menanyakan bagaimana hariku, tidak lagi memberikan kejutan kecil seperti dulu. Aku mencoba mengabaikan perubahan ini, meyakinkan diriku bahwa ini hanyalah fase dalam pernikahan. Tapi semakin lama, semakin sulit untuk berpura-pura. Aku mulai merasa kesepian. Bersama Lukman, aku mungkin tidak pernah merasakan cinta yang menggebu-gebu, tetapi setidaknya aku tidak pernah merasa sendiri. Lukman selalu ada. Ia selalu memastikan aku baik-baik saja. Tapi dengan Mas Dimas, aku merasa seolah-olah aku hanyalah bagian dari hidupnya yang bisa diabaikan. Aku mulai mempertanyakan segalanya. Apakah aku telah membuat kesalahan? Apakah cinta saja tidak cukup untuk membuat sebuah pernikahan bertahan? Malam itu, saat aku duduk di ruang tamu menunggu kepulangan Mas Dimas, aku menyadari sesuatu yang menyesakkan. Aku telah berjuang untuk mendapatkan cinta yang kuinginkan, tetapi kini aku merasa lebih kosong daripada sebelumnya. Hari-hari berlalu dengan ketidakpastian yang semakin nyata. Pernikahanku dengan Mas Dimas yang dulu terasa seperti dongeng, kini mulai retak tanpa bisa kucegah. Dulu, aku yakin bahwa menikah dengan seseorang yang kucintai akan memberiku kebahagiaan sejati. Aku pikir, selama ada cinta, segalanya akan terasa lebih mudah. Aku tidak ingin mengulang kisah bersama Lukman, di mana aku merasa terjebak dalam pernikahan yang tanpa gairah. Aku ingin sesuatu yang lebih hidup, lebih membara. Tapi kini, aku mulai bertanya-tanya, apakah aku telah salah menilai arti cinta yang sesungguhnya? Aku mulai merasakan sesuatu yang mengerikan, kesepian. Kesepian yang jauh lebih menyakitkan dibanding saat aku bersama Lukman. Setidaknya, dulu, Lukman selalu ada. Ia mungkin bukan pria yang kucintai, tetapi ia adalah pria yang selalu memastikan aku tidak pernah merasa sendiri. Mas Dimas, di sisi lain, adalah pria yang kucintai, tetapi kehadirannya semakin memudar seiring waktu. Suatu malam, aku terbangun dari tidur dengan jantung berdebar. Mimpi itu terasa begitu nyata. Aku melihat Lukman tersenyum seperti dulu. Dalam mimpi itu, kami duduk bersama di ruang tamu, seperti saat kami masih menikah. "Apa kau baik-baik saja?" tanya Lukman dalam mimpiku. Aku ingin menjawab, ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak ada suara yang keluar. Aku hanya menatapnya dan tiba-tiba, rasa bersalah menyeruak di dadaku. Aku terbangun dengan air mata mengalir di pipi. Aku tidak pernah memikirkan Lukman setelah perceraian kami. Aku terlalu sibuk dengan hidup baruku, dengan kebebasan dan cinta yang kukejar. Aku tidak pernah bertanya apakah ia baik-baik saja setelah aku pergi. Aku tidak pernah tahu apakah ia sudah menikah lagi, apakah ia bahagia, atau apakah ia pernah membenciku karena cara aku meninggalkannya. Aku bangkit dari tempat tidur, mengambil ponsel, dan tanpa sadar, jemariku mengetik namanya di pencarian media sosial. Dan di sanalah dia. Lukman. Masih dengan senyum lembut yang selalu ia miliki. Aku melihat foto-fotonya, mencoba mencari tahu bagaimana hidupnya sekarang. Dan saat aku melihat salah satu fotonya bersama seorang wanita, tersenyum bahagia dalam sebuah pesta pernikahan, aku merasakan sesuatu yang aneh di hatiku. Lukman telah melanjutkan hidupnya. Dan aku? Aku justru terjebak dalam pernikahan yang kini terasa lebih sepi dari sebelumnya. Aku mulai menyadari sesuatu yang selama ini kusangkal, aku tidak pernah benar-benar memahami arti cinta sejati. Dulu, aku pikir cinta adalah perasaan yang menggebu-gebu, penuh gairah dan debaran jantung yang tak terkendali. Aku pikir cinta adalah tentang merasakan sesuatu yang kuat terhadap seseorang. Tapi sekarang, aku sadar bahwa cinta bukan hanya tentang perasaan. Cinta adalah tentang usaha, tentang kehadiran, tentang kesediaan untuk tetap tinggal bahkan ketika segalanya menjadi sulit. Lukman mencintaiku dengan cara yang mungkin tidak penuh gairah, tetapi ia selalu ada. Sementara Mas Dimas yang dulu membuatku merasa begitu diinginkan, kini bahkan tak peduli apakah aku ada atau tidak. Aku mulai bertanya-tanya, apakah aku telah salah memilih? Apakah aku telah membuang seseorang yang benar-benar mencintaiku hanya untuk mengejar sesuatu yang semu? Tapi sekarang, sudah terlambat untuk menyesali semuanya. Aku harus hidup dengan pilihanku sendiri.
Aku harus menghadapi konsekuensi dari keputusanku. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa kehilangan sesuatu yang tak bisa kukembalikan lagi. Suatu sore, tanpa rencana, aku menemukan diriku berada di sebuah kafe yang dulu sering kukunjungi bersama Lukman. Aku tidak tahu kenapa aku datang ke sana. Mungkin aku hanya ingin mengingat masa lalu, atau mungkin aku ingin mencari jawaban atas semua kebingungan yang melanda pikiranku. Aku memesan kopi dan duduk di sudut ruangan, menikmati suasana yang akrab namun terasa berbeda. Dan saat itulah aku melihatnya. Lukman. Ia duduk di seberang ruangan, bersama seorang wanita yang kini jelas ku kenal dari foto pernikahannya. Mereka tampak bahagia, bercanda ringan sambil menikmati minuman mereka. Aku terpaku. Ada dorongan dalam diriku untuk menghampirinya, untuk mengatakan sesuatu, entah apa. Tapi aku menahan diri. Aku hanya diam, memperhatikan dari kejauhan. Dan saat matanya tanpa sengaja bertemu denganku, aku merasakan sesuatu yang menyesakkan di dadaku. Lukman tersenyum. Senyum yang sama seperti dulu, tulus, lembut, tanpa kepura-puraan. Aku membalas senyum itu, meskipun hatiku terasa berat. Aku ingin meminta maaf. Aku ingin mengatakan bahwa aku menyesal. Tapi aku tahu, tidak ada gunanya mengungkit masa lalu yang sudah berlalu. Malam itu, setelah melihat Lukman di kafe, aku merasa seolah-olah dunia yang kubangun selama ini runtuh dalam sekejap. Aku berjalan pulang dengan langkah gontai, pikiranku dipenuhi oleh kenangan yang selama ini berusaha ku tepis. Aku ingin meyakinkan diriku bahwa aku baik-baik saja, bahwa kehidupanku saat ini adalah yang kuinginkan. Tapi semakin aku mencoba, semakin aku menyadari betapa kosongnya hatiku. Sesampainya di apartemen, aku mendapati ruangan itu gelap dan sunyi. Mas Dimas belum pulang. Aku menyalakan lampu dan melemparkan tas ke sofa, kemudian berjalan ke dapur untuk menuangkan segelas air. Hening. Tidak ada suara tawa, tidak ada obrolan ringan seperti yang dulu kumiliki bersama Lukman. Aku mencoba mengingat kapan terakhir kali aku dan Mas Dimas duduk bersama untuk berbicara dari hati ke hati, tetapi tidak ada satupun momen yang terlintas di benakku. Aku mulai bertanya-tanya, apakah pernikahan ini benar-benar masih ada, ataukah kami hanya dua orang asing yang kebetulan berbagi atap yang sama? Aku mengambil ponsel dan mengetik pesan untuk Mas Dimas. Mas, kita perlu bicara. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada pernikahan ini, tapi aku tahu bahwa kita tidak bisa terus seperti ini. Aku menekan tombol kirim dan menghela napas panjang. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak bisa terus hidup dalam penyesalan. Aku harus menemukan jalanku sendiri, meskipun itu berarti kehilangan lagi. Dan kali ini, aku ingin memilih dengan hati yang benar-benar memahami apa itu cinta. Aku duduk di ruang tamu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ponselku tergeletak di meja, pesan yang kukirimkan kepada Mas Dimas belum juga mendapatkan balasan. Mungkin ia masih sibuk. Atau mungkin ia sengaja mengabaikannya. Pikiran itu membuat hatiku semakin gelisah. Aku menyesap teh hangat yang kubuat sendiri, berharap rasa hangatnya bisa sedikit meredakan kegelisahan yang menghantuiku. Tapi tidak. Perasaan kosong itu tetap ada, semakin dalam, semakin nyata. Aku mencoba mengingat kapan terakhir kali aku merasa benar-benar bahagia dalam pernikahan ini. Aku mencoba mencari satu momen di mana aku merasa dicintai, diperhatikan, seperti dulu saat masih bersama Lukman. Tapi semakin aku mencari, semakin aku menyadari bahwa perasaan itu tidak pernah ada. Aku mengira aku bahagia hanya karena aku mencintai Mas Dimas. Aku pikir cinta itu cukup untuk membuat segalanya terasa sempurna. Tapi sekarang aku sadar, aku sendirilah yang menciptakan kebahagiaan itu dalam pikiranku, bukan karena Mas Dimas yang benar-benar membuatku bahagia. Aku mulai bertanya-tanya, apakah aku mencintai Mas Dimas karena dia benar-benar orang yang tepat untukku? Atau aku hanya mencintainya karena aku ingin membuktikan bahwa keputusanku meninggalkan Lukman adalah hal yang benar? Pukul 11 malam, Mas Dimas akhirnya pulang. Aku sudah hampir tertidur di sofa ketika suara pintu terbuka membangunkanku. Ia tampak lelah, dan aku bisa melihat ada sesuatu yang berbeda di matanya. Aku tidak ingin menunggu lebih lama lagi.
Aku harus mendapatkan jawaban malam ini. Mas, panggilku pelan, mencoba mengendalikan emosiku. Ia menatapku sekilas sebelum meletakkan tasnya di meja dan melepas sepatu. Kita bisa bicara sekarang? Tanyaku. Ia menghela napas, lalu berjalan mendekat dan duduk di sofa di seberangku. Aku tahu ini akan datang, katanya lirih. Aku menatapnya, menunggu. Apa yang sebenarnya kita jalani ini, Mas? Suaraku bergetar. Aku merasa seperti kita bukan pasangan, tapi dua orang asing yang kebetulan tinggal di tempat yang sama. Mas Dimas tidak langsung menjawab. Ia menatap meja di depannya, seolah-olah mencari jawaban di sana. Aku tidak tahu, sayang, akhirnya ia berkata. Aku pikir aku bisa menjadi suami yang baik untukmu. Aku pikir aku bisa memberimu kebahagiaan. Tapi semakin lama, semakin aku merasa bahwa aku tidak bisa memenuhi apa yang kau butuhkan. Kata-katanya menusuk hatiku. Apa aku terlalu menuntut? Tanyaku pelan. Ia menggeleng. Tidak. Kau tidak salah. Hanya saja, mungkin aku bukan orang yang bisa mencintaimu dengan cara yang kau inginkan. Aku menggigit bibir, berusaha menahan air mata. Apa Mas masih mencintaiku? Pertanyaanku menggantung di udara. Aku bisa melihat ketegangan di wajahnya, seolah-olah ia ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu untuk mengatakannya. Jujur saja, Mas, desaku. Ia menutup matanya sesaat, lalu mengembuskan napas panjang. Aku tidak tahu. Jawaban itu lebih menyakitkan daripada jika ia berkata tidak. Aku menggenggam ujung baju tidurku, mencoba menenangkan diri. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Tanyaku akhirnya. Mas Dimas menatapku, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku melihat kejujuran dalam matanya. Aku tidak ingin menyakitimu lebih lama, katanya. Dan aku tahu kau juga tidak bahagia. Aku mengangguk pelan, meskipun hatiku terasa seperti diremas. Aku juga tidak ingin terus bertahan hanya karena takut mengakui bahwa kita telah gagal, bisikku. Mas Dimas mengulurkan tangannya, menggenggam jemariku dengan lembut. Kita mungkin telah berusaha, tapi mungkin memang ini jalannya. Air mata menggenang di mataku, tetapi aku tidak menangis. Aku hanya mengangguk, menerima kenyataan yang akhirnya tidak bisa lagi kami hindari. Kami telah gagal. Dan mungkin, satu-satunya cara untuk tidak saling menyakiti lagi adalah dengan melepaskan. Malam itu, aku tidur dengan perasaan campur aduk. Aku merasa sedih, marah, kecewa, dan di saat yang sama, sedikit lega. Aku telah berusaha mempertahankan pernikahan ini, tetapi aku juga harus menerima kenyataan bahwa cinta saja tidak cukup. Aku kehilangan Lukman karena aku tidak bisa mencintainya dengan sepenuh hati. Dan sekarang, aku kehilangan Mas Dimas karena ia tidak bisa mencintaiku dengan cara yang kubutuhkan. Ironis. Aku mengira aku tahu apa yang kuinginkan, tetapi ternyata aku hanya mengejar bayangan cinta yang tidak nyata. Aku menatap langit-langit kamar, membiarkan air mata yang kutahan akhirnya jatuh. Ini bukan akhir yang kubayangkan, tetapi mungkin ini adalah satu-satunya jalan yang tersisa. Aku harus menerima bahwa tidak semua cinta bisa bertahan. Dan mungkin, tidak semua cinta memang seharusnya diperjuangkan. Pagi itu, aku terbangun dengan kepala berat dan mata yang masih sembab akibat tangisan semalam. Aku menatap langit-langit kamar dalam diam, mencoba memahami perasaan yang berkecamuk di dadaku. Semua kata-kata yang Mas Dimas ucapkan masih terngiang-ngiang dalam pikiranku. Aku tidak ingin menyakitimu lebih lama. Dan aku tahu kau juga tidak bahagia. Kita mungkin telah berusaha, tapi mungkin memang ini jalannya. Aku menutup mata dan menghela napas panjang. Selama ini, aku selalu berpikir bahwa aku telah membuat keputusan yang benar dengan memilih Mas Dimas. Aku meninggalkan Lukman, seseorang yang mencintaiku dengan tulus, demi cinta yang kupikir akan membawaku pada kebahagiaan. Tapi kenyataannya, cinta saja tidak cukup. Aku mencoba menenangkan diri sebelum akhirnya bangkit dari tempat tidur. Aku berjalan menuju dapur, membuat secangkir kopi, lalu duduk di meja makan sambil menatap keluar jendela. Di luar, kehidupan berjalan seperti biasa. Mobil-mobil berlalu lalang, orang-orang sibuk dengan urusan mereka masing-masing, dan langit cerah seolah-olah tidak peduli pada kekacauan yang terjadi dalam hidupku.
Aku ingin semuanya kembali seperti dulu. Aku ingin kembali ke masa ketika aku belum membuat keputusan yang salah, ketika aku belum kehilangan seseorang yang benar-benar mencintaiku. Tapi aku tahu, itu tidak mungkin. Waktu tidak bisa diputar kembali. Aku hanya bisa menerima kenyataan dan mencari jalan keluar. Mas Dimas keluar dari kamar sekitar pukul 9. Ia tampak lelah, tetapi tidak ada lagi ketegangan di wajahnya. "Apa kau tidur nyenyak?" tanyanya pelan. Aku menggeleng. "Tidak juga." "Kau?" Ia tersenyum kecil. "Sama." Kami terdiam untuk beberapa saat. Aku bisa merasakan bahwa kami berdua sedang berpikir hal yang sama, bagaimana melanjutkan percakapan yang tertunda tadi malam. Akhirnya, aku yang lebih dulu memecah keheningan. "Mas," panggilku, suaraku lirih. Ia menatapku. "Ya?" Aku menggigit bibir, berusaha menata kata-kataku dengan hati-hati. "Apa menurutmu, kita harus berpisah?" Mas Dimas tidak langsung menjawab. Ia menatapku dengan mata yang sulit kuterjemahkan, seolah sedang menimbang sesuatu dalam pikirannya. "Aku tidak ingin menyerah," katanya akhirnya. "Tapi aku juga tidak ingin membuat kita berdua semakin terluka." Aku meremas jemariku sendiri, mencoba menenangkan gemuruh di dadaku. "Aku juga tidak ingin menyerah," bisikku. "Tapi aku lelah, Mas." Mas Dimas menghela napas panjang. Aku tahu. Kami saling menatap, dan dalam tatapan itu, kami sama-sama mengerti bahwa ini bukan sekadar pertengkaran biasa. Ini adalah akhir. Bukan karena kami tidak saling mencintai, tetapi karena kami tidak bisa membuat satu sama lain bahagia. Dan tidak ada gunanya bertahan dalam hubungan yang hanya menyisakan luka. Beberapa hari setelah percakapan itu, aku dan Mas Dimas mulai membicarakan langkah selanjutnya. Kami berusaha tetap tenang, mencoba menyelesaikan semuanya dengan kepala dingin. Tidak ada pertengkaran. Tidak ada drama. Hanya dua orang yang akhirnya menerima kenyataan bahwa mereka telah salah memilih jalan. Aku mulai mengemas barang-barangku sedikit demi sedikit. Aku tidak tahu harus pergi kemana setelah ini, tetapi aku tahu bahwa aku tidak bisa tetap tinggal di sini. Mas Dimas membantuku berkemas tanpa banyak bicara. Kami hanya saling melempar senyum kecil, seolah-olah ini adalah perpisahan yang damai, meskipun di dalam hati, aku tahu kami sama-sama hancur. Saat aku mengemas album foto pernikahan kami, aku terdiam sejenak. Aku membuka lembar demi lembar, menatap wajahku sendiri dalam foto-foto itu. Aku tersenyum di setiap gambar, tetapi sekarang aku menyadari bahwa senyum itu tidak sepenuhnya bahagia. Aku mengira aku telah menemukan cinta sejati saat menikah dengan Mas Dimas, tetapi ternyata aku hanya mengejar ilusi. Dan kini, aku harus menghadapi kenyataan bahwa aku telah membuat kesalahan yang tidak bisa diperbaiki. Malam sebelum aku meninggalkan apartemen, aku duduk di tempat tidur, menatap ponselku yang tergeletak di meja. Aku membuka kontak dan menemukan nama Lukman di sana. Aku tidak pernah menghapus nomornya, meskipun aku tidak pernah lagi menghubunginya sejak kami bercerai. Jari-jariku gemetar saat aku mulai mengetik pesan. "Lukman, apa kabar?" Aku menatap layar ponsel, jantungku berdebar kencang. Haruskah aku mengirimnya? Apa yang akan dia pikirkan jika aku tiba-tiba menghubunginya setelah sekian lama? Aku menghela napas panjang. Tidak. Lukman telah melanjutkan hidupnya. Ia telah menemukan seseorang yang lebih baik dariku, seseorang yang bisa mencintainya dengan sepenuh hati. Aku tidak boleh mengusik kebahagiaannya hanya karena aku menyesal. Dengan tangan gemetar, aku menghapus pesan itu sebelum sempat terkirim. Aku harus menerima kenyataan bahwa aku telah kehilangan Lukman selamanya. Dan tidak ada yang bisa mengubah itu. Keesokan harinya, aku berdiri di depan apartemen dengan koper di tanganku. Mas Dimas berdiri di sampingku, menatapku dengan ekspresi yang sulit diterjemahkan. "Kau akan pergi kemana?" tanyanya pelan. Aku menggeleng. Aku belum tahu. Mungkin tinggal di rumah teman sementara waktu. Ia mengangguk, lalu diam sejenak sebelum akhirnya berkata, "Aku minta maaf." Aku menatapnya. Aku juga. Kami tidak berpelukan. Kami tidak menangis. Kami hanya saling menatap, menerima kenyataan bahwa perjalanan kami bersama telah berakhir. Aku melangkah pergi tanpa menoleh ke belakang.
Aku tidak tahu apa yang menungguku di depan. Aku tidak tahu apakah aku akan menemukan kebahagiaan lagi atau tidak. Tapi satu hal yang pasti, aku harus belajar untuk menerima konsekuensi dari pilihanku sendiri. Dan aku harus menemukan caraku sendiri untuk melanjutkan hidup tanpa bergantung pada siapapun. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar sendiri. Dan itu adalah sesuatu yang harus kupelajari untuk diterima. Hari pertama setelah aku meninggalkan apartemen terasa begitu aneh. Aku terbangun di kamar kos kecil yang kusewa untuk sementara, hanya dengan sebuah koper berisi pakaian dan beberapa barang pribadi yang sempat kubawa. Tidak ada suara langkah kaki Mas Dimas di pagi hari. Tidak ada aroma kopi yang biasa ia buat untuk dirinya sendiri. Tidak ada suara televisi yang menyala di ruang tamu. Hanya keheningan. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap jendela kecil yang mengarah ke jalanan di luar. Mobil-mobil berlalu lalang, kehidupan orang lain tetap berjalan seperti biasa, tetapi hidupku terasa seperti berhenti sejenak. Aku mengira setelah berpisah dari Mas Dimas, aku akan merasa lega. Aku pikir aku akan merasa bebas, terbebas dari perasaan hampa yang selama ini menyiksa. Tapi kenyataannya, aku justru merasa semakin kosong. Aku mengambil ponsel, membuka media sosial, lalu melihat foto-foto lama. Foto pernikahanku dengan Lukman, kemudian pernikahanku dengan Mas Dimas. Dua babak berbeda dalam hidupku yang berakhir dengan kegagalan. Apa yang salah denganku? Kenapa aku selalu gagal mempertahankan seseorang dalam hidupku? Kenapa aku tidak bisa mencintai Lukman, tetapi juga tidak bisa mendapatkan cinta yang kubutuhkan dari Mas Dimas? Aku mengembuskan napas berat, lalu meletakkan ponselku kembali ke meja. Mungkin, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku perlu belajar untuk benar-benar sendiri. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional. Hari-hari berlalu, dan aku mulai membiasakan diri dengan kehidupan baruku. Aku kembali bekerja seperti biasa, menyibukkan diri dengan pekerjaan agar pikiranku tidak dipenuhi dengan penyesalan dan pertanyaan tentang masa lalu. Tapi, setiap pulang kerja, aku kembali ke kamar kos kecil ini dan disambut oleh keheningan yang sama. Aku mulai merasa takut. Bukan takut karena sendiri, tapi takut karena aku tidak tahu bagaimana cara menghadapi diriku sendiri tanpa ada orang lain di sekitarku. Aku selalu hidup dalam bayang-bayang orang lain, dalam harapan ibuku, dalam pernikahan dengan Lukman, dalam cinta yang kuperjuangkan dengan Mas Dimas. Sekarang, aku tidak punya siapa-siapa. Dan aku sadar, aku bahkan tidak mengenal diriku sendiri. Suatu malam, aku duduk di tepi tempat tidur, memegang buku catatan lama yang kutemukan saat membereskan barang-barangku. Buku ini adalah jurnal yang kutulis bertahun-tahun lalu, sebelum aku menikah. Aku membuka halaman pertama dan membaca tulisanku sendiri. Aku ingin hidup bahagia. Aku ingin mencintai seseorang yang mencintaiku tanpa paksaan. Aku ingin hidupku penuh dengan kebebasan untuk memilih jalanku sendiri. Aku tertawa pahit. Dulu, aku begitu yakin dengan apa yang kuinginkan. Tapi sekarang, aku bahkan tidak tahu apa arti kebahagiaan itu lagi. Aku terus membaca halaman demi halaman, dan semakin aku membaca, semakin aku sadar bahwa aku telah kehilangan bagian dari diriku sendiri dalam perjalanan ini. Aku terlalu sibuk mencoba memenuhi harapan orang lain. Aku terlalu sibuk mengejar cinta yang tidak pernah benar-benar ku mengerti. Aku terlalu takut untuk menghadapi kenyataan bahwa mungkin, selama ini, yang benar-benar kubutuhkan bukanlah pasangan atau pernikahan, tetapi waktu untuk mengenali diriku sendiri. Suatu akhir pekan, aku memutuskan untuk kembali ke rumah ibuku. Sudah lama aku tidak mengunjungi tempat itu sejak kepergiannya. Aku masih ingat dengan jelas bagaimana perasaan hampa yang menyelimutiku ketika beliau meninggal, bagaimana kehilangan itu membuatku menyadari bahwa aku tidak lagi memiliki tempat untuk berlindung. Aku berjalan perlahan memasuki rumah yang terasa begitu asing namun familiar. Aroma kayu tua bercampur dengan debu yang menumpuk menyambutku. Rumah ini sudah lama kosong, dan aku bisa merasakan kesepian yang menyelimutinya. Aku berjalan ke ruang tamu dan duduk di sofa lama yang dulu sering kami gunakan untuk berbincang. Aku bisa membayangkan ibuku duduk di sana, menatapku dengan tatapan penuh harapan seperti dulu.
Aku tahu bahwa perjodohan dengan Lukman adalah sesuatu yang ia anggap sebagai bentuk perlindungan. Ia ingin aku memiliki seseorang yang bisa menjagaku setelah ia tiada. Namun, aku sadar bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan oleh orang lain. Aku berjalan ke kamar lamaku dan menemukan sebuah kotak kayu kecil di laci meja. Aku membukanya dengan hati-hati dan di dalamnya ada surat-surat yang pernah ditulis ibuku untukku. Dengan tangan gemetar, aku mengambil salah satu surat dan membacanya. Anakku, hidup ini adalah perjalanan panjang yang penuh dengan pilihan. Aku hanya ingin yang terbaik untukmu, tetapi aku tahu bahwa pada akhirnya, kebahagiaanmu adalah sesuatu yang hanya bisa kau temukan sendiri. Jangan takut untuk memilih jalanmu sendiri, meskipun itu berbeda dari yang kuharapkan. Aku mencintaimu selalu. Mataku mulai panas. Aku merasa seolah-olah ibuku masih ada di sini, memberiku pengertian yang selama ini kucari. Aku menyadari bahwa selama ini aku selalu mencoba memenuhi ekspektasi orang lain, ekspektasi ibuku, ekspektasi masyarakat, bahkan ekspektasiku sendiri yang tidak realistis. Tapi kini, aku ingin hidup untuk diriku sendiri. Aku ingin menemukan kebahagiaan yang tidak bergantung pada siapapun. Setelah kembali dari rumah lama, aku mulai mengubah rutinitasku. Aku mendaftarkan diri ke kelas melukis yang sudah lama ingin kuikuti tetapi selalu kutunda. Aku mulai pergi ke taman di pagi hari untuk sekadar berjalan santai dan menghirup udara segar. Aku mencoba untuk lebih menghargai hal-hal kecil dalam hidup yang dulu sering kuabaikan. Perlahan, aku mulai menikmati kesendirianku. Aku mulai memahami bahwa menjadi sendiri bukan berarti kesepian. Aku mulai merasa lebih ringan, seolah-olah beban yang selama ini kupikul mulai berkurang sedikit demi sedikit. Suatu sore, ketika aku sedang duduk di taman dengan buku di tanganku, seseorang menyapaku. "Apa aku boleh duduk di sini?" Aku menoleh dan melihat seorang pria berdiri di samping bangku yang kududuki. Wajahnya ramah, dan ada senyum hangat yang membuatnya tampak bersahabat. Aku mengangguk. "Tentu." Ia duduk di sampingku, dan untuk beberapa saat, kami hanya diam. "Aku sering melihatmu di sini belakangan ini," katanya akhirnya. Aku tersenyum kecil. Aku memang sering datang ke sini akhir-akhir ini. Mencoba menikmati waktu sendiri. Ia mengangguk. Itu hal yang bagus. Tidak banyak orang yang benar-benar tahu bagaimana caranya menikmati waktu sendiri. Aku menatapnya, sedikit terkejut dengan kata-katanya. Aku tidak tahu siapa pria ini, tetapi entah mengapa, aku merasa bahwa pertemuan ini bukanlah kebetulan. Mungkin, ini adalah cara semesta menunjukkan bahwa hidup selalu memberi kesempatan baru. Mungkin, ini adalah langkah pertama menuju babak baru dalam hidupku, sebuah babak di mana aku tidak lagi mencari kebahagiaan dari orang lain, tetapi menemukannya dalam diriku sendiri. Minggu-minggu berlalu sejak pertemuanku dengan pria di taman itu. Namanya adalah Adrian. Kami sering bertemu di taman yang sama, tanpa janji, tanpa rencana. Awalnya, hanya sapaan singkat, lalu percakapan ringan tentang buku, cuaca, dan hidup secara umum. Ada sesuatu tentang Adrian yang terasa berbeda. Ia tidak bertanya tentang masa laluku, tidak mencoba menebak-nebak mengapa aku sering menghabiskan waktu sendirian di taman. Ia hanya ada di sana, menikmati kehadiranku tanpa menghakimi atau menuntut. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa dihargai tanpa harus menjadi seseorang yang diinginkan orang lain. Aku mulai memahami bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang harus dicari di luar diri. Kebahagiaan adalah sesuatu yang diciptakan, melalui keputusan, melalui pengalaman, melalui cara kita melihat dunia. Setelah bertahun-tahun hidup dengan ekspektasi yang dibentuk oleh orang lain, aku mulai mengajukan pertanyaan yang seharusnya sudah kutanyakan sejak dulu. Apa yang benar-benar aku inginkan? Bukan apa yang diinginkan ibuku. Bukan apa yang diinginkan Lukman atau Mas Dimas. Bukan apa yang dianggap benar oleh masyarakat. Tapi apa yang benar-benar membuatku merasa hidup? Aku mulai lebih sering meluangkan waktu untuk diriku sendiri. Aku mencoba hal-hal yang dulu tidak pernah berani kulakukan, mendaki gunung kecil di akhir pekan, belajar memasak masakan yang kusukai, bahkan mengikuti kelas menulis yang sudah lama ingin kuambil. Aku tidak lagi berusaha mencari seseorang untuk melengkapi hidupku.
Aku ingin menjadi seseorang yang utuh, bahkan tanpa kehadiran siapapun. Dan yang mengejutkan, aku mulai menikmati setiap langkah dalam perjalanan ini. Suatu sore di taman, aku dan Adrian duduk di bangku kayu yang sama, seperti biasa. Ia sedang membaca buku, sementara aku menikmati secangkir teh yang kubawa dari rumah. "Kau tahu?" katanya tiba-tiba, menutup bukunya. Aku pernah percaya bahwa kebahagiaan itu bergantung pada orang lain. Aku menoleh, tertarik dengan ucapannya. Lalu aku menyadari bahwa aku salah, katanya sambil tersenyum kecil. Kebahagiaan sejati datang dari bagaimana kita melihat diri sendiri, bukan dari bagaimana orang lain melihat kita. Aku terdiam. Ada sesuatu dalam kata-katanya yang menyentuh hatiku. Dulu, aku berpikir bahwa kebahagiaan berarti memiliki seseorang di sampingku, seseorang yang mencintaiku, seseorang yang bisa kuandalkan. Aku selalu merasa bahwa aku harus menjadi bagian dari hubungan untuk merasa utuh. Tapi mungkin, kebahagiaan sejati adalah ketika kita bisa merasa cukup dengan diri kita sendiri. Ketika kita tidak lagi menggantungkan kebahagiaan kita pada orang lain. Suatu malam, aku memberanikan diri untuk membuka kotak kenangan yang selama ini kusimpan di dalam lemari. Di dalamnya, ada foto-foto lama bersama Lukman, undangan pernikahanku dengan Mas Dimas, serta surat-surat yang tak pernah kukirimkan. Aku menatap foto-foto itu satu persatu. Ada kenangan indah di dalamnya, ada tawa, ada harapan. Tapi ada juga rasa sakit dan penyesalan. Aku menyadari bahwa aku tidak bisa mengubah masa lalu. Aku tidak bisa kembali dan memperbaiki kesalahan-kesalahanku. Tapi aku bisa memilih untuk tidak lagi hidup dalam bayang-bayangnya. Dengan hati-hati, aku mulai mengemas barang-barang itu kembali ke dalam kotak. Aku tidak akan membuangnya, karena bagaimanapun, itu adalah bagian dari perjalananku. Tapi aku juga tidak akan membiarkan kenangan itu menghantuiku lagi. Masa lalu telah berakhir. Sekarang, saatnya aku melangkah ke depan. Hubunganku dengan Adrian berkembang dengan cara yang alami dan tenang. Tidak ada ekspektasi yang berlebihan, tidak ada tuntutan untuk segera menjadi sesuatu yang lebih. Kami hanya menikmati kebersamaan, satu hari pada satu waktu. Dan mungkin, inilah cara cinta seharusnya terasa, ringan, tanpa paksaan. Tapi lebih dari itu, aku belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari memiliki pasangan. Kebahagiaan bisa ditemukan dalam percakapan sederhana. Dalam waktu yang kita habiskan untuk diri sendiri. Dalam kebebasan untuk menjadi diri sendiri tanpa takut dihakimi. Aku telah menghabiskan begitu banyak waktu mengejar sesuatu yang ternyata tidak pernah benar-benar kubutuhkan. Kini, aku tidak lagi mencari cinta untuk melengkapi hidupku. Aku hanya ingin menjalani hidup dengan sebaik-baiknya, dan jika cinta datang lagi di waktu yang tepat, aku akan menyambutnya dengan hati yang sudah lebih siap. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar bahagia.